Saudara, jumpa lagi bersama saya Paulina Piling di program Ketapang TV Jurnal, edisi Sabtu 6 Februari 2021. Berbagai informasi menarik di seputaran Kabupaten Ketapang akan kami suguhkan untuk Anda. Inilah dia Ketapang TV Jurnal selengkapnya. Seorang pria di Kabupaten Kuburaya tega menjual pacarnya kepada seorang laki-laki seharga Rp700.000. Kasus ini terungkap ketika sang pacar melaporkan kepada pihak polisi setelah mendapatkan perlakuan penganiayaan dari tersangka karena tidak bisa membayar setelah menyetubuhi korban. Polres Kabupaten Kuburaya mengamankan dua orang pria yang terlibat kasus perdagangan dan pencabulan terhadap anak perempuan yang masih di bawah umur. Kasus ini terungkap ketika korban melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian Polres Kuburaya. AKP Jatmiko Kasat Reskrim Polres Kuburaya menjelaskan, jika korban dengan pria berinisial AS merupakan sepasang kekasih. Namun, seiring berjalannya waktu, AS menjual pacarnya kepada seorang laki-laki berinisial DW yang ia kenali dengan harga Rp700.000 di salah satu hotel di Kabupaten Kuburaya. Setelah berhubungan badan, ternyata DW atau tersangka tidak mempunyai uang untuk membayar korban dan melakukan penganiayaan terhadap korban. Karena mendapatkan penganiayaan dari pelaku, korban pun berpura-pura pingsan. Ketika pelaku lengah, korban pun melarikan diri, meminta bantuan kepada masyarakat dan melaporkan kejadian ini kepada Polres Kuburaya. Untuk yang persetubuhan anak di bawah umur, kronologis antara korban dan saudara KS ini pacaran. Terus kemudian dalam perjalanannya ditawarkanlah untuk dijual kepada saudara EW seharga Rp700.000. Kemudian untuk pelaksanaan hubungan badan akan dilakukan di Hotel S di daerah Ambawang. Setelah terjadi hubungan badan, ternyata saudara EW ini tidak memiliki uang untuk membayar, sehingga dilakukan oleh saudara EW ini penganiayaan terhadap korban. Dan kemudian ketika dianiaya, korban pura-pura pingsan untuk menghindari penganiayaan lebih lanjut. Setelah pelaku lengah, korban melarikan diri untuk mendapat pertolongan masyarakat dan kemudian melapor ke kami di Polres Kuburaya. Selanjutnya kami tidak lanjuti dan kita berhasil mengamankan pelaku. Atas perbuatannya, kedua orang pria atau tersangka ini dikenakan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman 5 tahun penjara. Paulina Piling, M. Amarudin melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Dua harimau di kebun binatang Singkazu, Kota Singkawang, Kalimantan Barat lepas pada Jumat 5 Februari 2021. Seorang pawang tewas diserang harimau karena berusaha mencegah harimau kabur. Harimau? Seorang pawang yang biasa memberi makan harimau di kebun binatang Singkazu tewas diserang 2 ekor harimau yang lepas pada Jumat 5 Februari 2021. Korban atas nama Ferry Darmawan, 47 tahun ini, tewas saat berusaha mencegah harimau tersebut keluar dari kandang. Naas, ia pun diserang dan harimau berhasil kabur. Wali Kota Singkawang Cai Cumi mengatakan bahwa TNI, Polri, dan BKSDA sedang berupaya melakukan pencarian yang dibantu juga oleh BKSDA Provinsi Kalimantan Barat. Ada 2 langkah yang akan diambil, yaitu dengan memancing harimau menggunakan umpan ke dalam kandang atau memantau dan melumpuhkan dengan obat bius. Kalau ini saya masih ini ya, saya untuk kejadian saya langsung tanya ownernya, itu memang karyawannya dia di situ dan dia ada merupakan pawang juga ya. Tentu pertama kita hubungi kita ya, nanti akan kita dari pemerintah akan ke Polda dan saya semalam juga ikut turun di tempat ya, di TKP-nya dan dari BKSDA provinsi ada datang dan memang ada rencana yang sudah kita lakukan atau kita rapat dengan TNI Polri ya, Pak Dandim dan Kapolres dan kita memutuskan
satu ya bagaimana cara memasukkan harimau itu ke kandangnya ya dengan memancing dikasih makanan. Kedua adalah dengan tembak dengan bius gitu. Ya, jadi ini beberapa langkah-langkah yang sudah kita ambil. Dan kemudian kita memerintahkan untuk di tempat-tempat rekreasi itu selama harimaunya belum kembali ke kandang ditangkap, kita tutup. Wali Kota Singkawang mengucapkan ucapan bela sungkawanya kepada pihak keluarga korban pawang harimau yang tewas diserang. Ia juga telah meninjau lokasi TKP di Sinkazu. Untuk tempat rekreasi di sekitar kebun binatang, selama harimau tersebut belum ditangkap, maka akan ditutup untuk sementara waktu. Berdasarkan informasi yang didapatkan, seekor harimau telah berhasil dilumpuhkan oleh penembak jitu gabungan TNI Polri pada Sabtu 6 Februari 2021 sekitar pukul 8:30 waktu Indonesia bagian Barat. Paulina Piling di Tauk Tari Mauludea melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Pemerhati hewan Kabupaten Ketapang memberikan tanggapan terkait lepasnya 2 harimau di Sinkazu, Kota Singkawang. Harapannya agar harimau tersebut dapat segera tertangkap dalam keadaan sehat. Terkait kejadian lepasnya 2 harimau di kebun binatang Sinkazu, Kota Singkawang kemarin, Pemerhati Satwa Kabupaten Ketapang, Eka Triprasetya menanggapi hal tersebut. Ia mengatakan bahwa kejadian di Sinkazu merupakan peristiwa alam yang disebabkan oleh longsor yang terjadi di dekat kandang harimau, sehingga kandang harimau jebol. Untuk yang kejadian di Sinkazu yang di Singkawang itu, kami memang mendapatkan banyak informasi, bahkan beberapa grup WhatsApp juga menanyakan kami. Untuk kejadian di sana itu sebenarnya bukan terjadi human error atau kesalahan manusia, itu pure memang kejadian bencana alam, di mana yang kami dapat di situ terjadi longsor karena di sana kan sedang ada hujan, jadi longsor, terus longsor itu kena ke kandang harimau, akhirnya kandangnya jebol, harimau lepas. Nah, adapun korban yang kami tahu hanya satu, dan itu memang korban tersebut bagian dari salah satu pengurus bagian keluarga dari salah satu pengurus amfibi reptil lah. Nah, harapannya sebenarnya sama seperti harapan yang lain. Satu, harimau tetap tertangkap dan tetap dalam keadaan sehat lah, karena bagaimanapun harimau juga merupakan salah satu hewan dilindungi. Selain daripada itu, tentu saja masyarakat dihimbau untuk tetap berwaspada. Nah, waspada dalam artian selama harimau itu masih berkeliaran, kita bisa saling menjaga. Kalaupun ada nanti ketemu entah cakarnya atau entah jejaknya, bisa dikomunikasikan oleh institusi terkait, yaitu BKSDA atau memang tim-tim yang sudah dibentuk di daerah tersebut. Mungkin itu saja. Harapannya, semoga harimau dapat segera tertangkap dalam keadaan sehat dan selamat, karena bagaimanapun harimau termasuk salah satu hewan yang dilindungi. Paulina Piling, Tiara Nandika melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Acara penandatanganan perjanjian kerjasama tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara dan roundtable discussion dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat bertempat di ruang rapat kantor Bupati Ketapang pada Kamis 4 Februari 2021. Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama atau MOU antara Bupati Ketapang Martin Rantan, Ketua DPRD Kabupaten Ketapang Muhammad Febriadi, Bupati Kayong Utara Dr. Andes Citra Duani, dan Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang Dharma Bela Timbas. Acara ini juga dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, Sekretaris DPRD Kabupaten Ketapang, dan sejumlah pejabat pemerintah Kabupaten Ketapang. Kesepakatan tersebut merupakan langkah maju membangun perangkat kerja, sinergitas secara kelembagaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing, guna mewujudkan kepemerintahan yang bersih, efektif, transparan,
akuntabel, dan berwibawa. Saya Mas Yuni, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, melakukan kerja ke Ketapang dan Kayak Utara tapi jadi Kayak Utara kan ada Pak Bupatinya. Yang pertama adalah memastikan bahwa pelayanan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh Kejaksaan telah terlaksana dengan baik, dan kita juga benar ada kesempatan untuk sampaikan menyaksikan video yang dilakukan oleh Kejari Ketapang dengan Bupati Ketapang, Bupati Kayak Utara. Saya juga tadi menyampaikan paparan yang disampaikan oleh Bupati Ketapang bahwa saya mimpi besar Bupati kawasan yang bisa tahan pangan aktivitas lain di kawasan Ketapang di sekitar harus meningkatkan masyarakat. Saya yakin ini bisa terwujud kalau memang semua bersama-sama, semua komponen masyarakat dan elemen masyarakat yang punya niat bahwa ini bisa rakyat. Saya yakin bisa. Saya yakin Ketapang bisa, dan ini harus kita sama-sama dukung bersama untuk mewujudkannya. Dan dari Kejaksaan tentunya akan mendampingi ini, melakukan pendampingan ini dari sisi masalah hukum yang timbul atau bahkan akan timbul, akan kita dampingi supaya Pak Bupati dan seluruh komponen yang bisa melaksanakan dengan tidak ada keraguan, dan bisa cepat, tepat, dan bisa segera dilakukan. Dan mungkin satu lagi, tadi Pak Bupati Kayak Utara juga menyampaikan bahwa dalam kondisi penegak hukum yang agresif itu seringkali takut para eksekutif, para pelaksana pemerintahan dan melakukan program-program dan melakukan pengelolaan keuangan. Sekali lagi saya sampaikan, tidak usah ragu-ragu, tidak usah takut, laksanakan karena itu adalah bagian dari kebanggaan. Dengan penandatanganan kesepakatan ini sangat berguna mengatasi hambatan atau rintangan yang kemungkinan akan timbul dalam penegakan hukum maupun dalam pemerintahan, agar ada kesamaan langkah dan pemahaman dalam menghadapi dan mencari jalan keluar yang efektif dengan sebaik-baiknya. Tiara Anandika, Paulina Piling melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Demikianlah program Ketapang TV Jurnal hari ini. Saya Paulina Piling beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.